Wahina tadayyafu ya. Apa ini mata saya kurang jelas. Wahina tadayyafu syamsu li ghurubi hatta taghrab. Dan di ketika mau terbenam matahari, atau boleh kita katakan mau terbenam matahari petang hingga terbenam mentari. Jadi kalau kita bahas dalil, layaknya saya bawa tuntunan, cuma ya karena ABCD saya bahas hukumnya sekarang. Udah. Kita masuk dari waktu salat. Walau udah di training salat, tapi harus ngerti. Yang pertama, ada waktu di kita yang paling mudah kita hitung, subuh. Nama waktu subuh itu adalah tampil di sana fajar shadiq. Apa? Fajar shadiq. Fajar jujur. Ada satu lagi namanya fajar kadhib, fajar dusta. Fajar shadiq itu ini umpamakan ufuk. Udah, timur wilayah kita di mana? Timur wilayah kita di mana saja kita tinggal. Jadi mentari hampir nongol di sebelah sana. Kalau ini ufuk, ini bumi sebelah sana, saya bawa ke sebelah sini. Nah, di sini mentari. Menter-menter lagi dia akan naik ke sini dan tampil. Maka jadilah di sini bercahaya. Jadilah di sini bercahaya. Ketika bercahaya di sini, ini dinamakan dengan fajar shadiq. Kalau di ayat tentang puasa, yaitu khaytul abyad, garis putih. Awalnya khaytul aswad, garis hitam, artinya gelap di sini. Pas sudah mau pas subuh, di sini sudah agak terang. Ini namanya fajar shadiq. Itu adalah waktu subuh sampai terbit mentari nongol dikit aja. Ini tadi letak, ini ufuk, ini letak mentari sebelum subuh, sebelum timbul mentari, masuk waktu subuh. Ketika mentari berada di sini, maka di sini sudah mulai terang. Itu namanya fajar shadiq. Naik mentari, nongol dikit lagi nih. Ini udah habis waktu subuh. Udah habis waktu subuh. Udah. Kita kalau belum subuh, ya tidak wajib. Kalau nggak sengaja, kapan aja boleh salat. Tapi kalau sengaja, segera harus salat. Kalau enggak, dosa besar. Fawailul lil musallin, neraka wailun untuk orang yang salat. Orang-orang yang lalai daripada salatnya. Udah, potong dulu waktu satu. Waktu subuh. Di sini ada dua waktu yang haram salat kalau nggak ada sebab. Di sini ada dua waktu yang haram salat kalau nggak ada sebab. Yang pertama, setelah salat subuh pribadi kita, itu semua salat yang tak ada sebab hukumnya haram. Semua salat yang tak ada sebab hukumnya haram kita kerjakan. Contoh, saya pergi salat sunat tasbih 2 rakaat, haram. Saya pergi salat sunat taubat 2 rakaat, haram. Saya salat istikharah, haram. Itu dikatakan tak ada sebab. Yang dikatakan ada sebab yaitu seperti tinggal salat, baik rawatib atau salat wajib. Maka pada rawatib sunat diqadha, pada wajib diqadha. Maka mengqadha salat di waktu itu nol masalah. Masuk masjid atau wudu. Orang masuk masjid sunat tahiyat masjid. Orang wudu sunat salat sunat wudu. Tidak haram bagi mereka di waktu itu habis subuh dan ketika lagi terbit mentari. Tapi jangan lupa, ada satu tanah yang di tanah itu tidak ada waktu makruh tahrim.
yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Jadi makanya orang Aceh banyak ambil azan Mekah 15 menit sebelum duhur. Padahal Mekah kecuali tidak sama dengan negeri kita. Jadi kalau kita nanti umrah atau haji di Mekah itu tak ada waktu Mekah tarik. Tidak saja di masjid yang ada Ka'bahnya, di masjid lain juga sama. Atas nama masih di wilayah batas tanah haram. Ada dia, kita pakai Google Map batas tanah haram, nampak. Jadi kalau di tanah haram tidak ada waktu makruh tahrim, waktu dilarang salat. Jadi kalau orang sana ke sini karena nggak biasa, kebingungan. Jadi salah kerjanya. Kita ke sana teringat haram padahal nggak ada haram dan tidak tanah Madinah, tok tanah Mekah. Udah. Habis salat subuh pribadi, misalnya katakan subuh sekarang 5.16. Bisa. Kita salat habis waktu katakanlah lama 4 menit. Berarti 5.20 kan dah habis. 5.20 itu haram salat yang enggak ada sebab. Kalau muqadha boleh sampai terbit mentari katakanlah 6:30 keluar mentari. Trap keluar mentari. Ini udah waktu nomor 2. Waktu nomor 2 haram salat yaitu sedang terbit mentari. Ini sedang terbit mentari. Ini juga waktu makruh tahrim. Nomor berapa nih? Nomor 2. Ini setelah terbit mentari, posisi ekor mentari sudah di sini, dinamakan waktu isyraq. Waktu isyraq. Maka pada waktu isyraq tersebut disunatkan salat sunat al-isyraq. Panjang waktu isyraq sampai segalah mentari. Contohnya ini galah yang panjangnya sedepa 4 hasta, sedangkan kita begini. Andai kita taruh itu di sini, maka mentari di sini letaknya. Begini. Jadi segala setombak mentari bukan tombak beneran. Pada bayangan mata kita seolah-olah segitu tombak udah jadi mentari begini tertompak. Ada? Pas mentari dari sini tadi naik sudah segini, ini namanya duha. Matahari segala. Ini tidak ada lagi waktu haram. Ini waktu boleh salat. Dari sini ke sini al-isyraq, mau sunat tasbih, mau apa-apa. Karena ibadat paling besar dalam Islam itu salat. As-salatu mi'rajul ummati. Salat itu ketemu Allah umat saya. Walau kita nggak rasa. Dari sini ke sini mentari, ini namanya duha. Nanti ke mau duhur, namanya istiwa. Udah, dengar istiwa. Ini katakanlah benda. Ini benda. Udah. Maka istiwa itu mentari tadi di sini nih. Sebelah mana bayang kalau mentari di sini nih? Sebelah sini bayang. Pas nanti bayang waktu kita mentari naik, bayang sebelah sini. Nanti ketika mentari lewat dikit, bergeserlah bayang dari posisi sebelah kanan saya, kiri saya, dari posisi sebelah kiri ke posisi kanan. Udah duhur. Waktunya pendek kali, nggak muat salat. Waktu bergeser bayang, ini kita buat garis A sini. Udah. Ini mentari naik, karena mentari nggak pas kali di atas kepala kita, karena bukan khatilistiwa saja nggak selalu pas, karena matahari bergeser setahun 4 kali. Kecuali mentari begini di atas ini. Ini barang selingkar ini saja. Tapi ketika bayang di sini, bayangannya ada sebelah sini dikit. Ketika bayang sebelah sini jalan karena mentari bergerak ke sini, lewat garis A. Itu namanya tuh waktu itu adalah waktu yang haram salat. Namanya waktu makruh tahrim. Waktu pergeseran bayang dari kiri ke kanan. Kecuali hari Jumat.
Tidak haram orang takbir di waktu itu, dikecualikan hari Jumat. Tapi yang terjadi di kita bukan itu masalahnya. Coba perhatikan. Ini saya minta responden semua merespon omongan saya. Jumat ini tolong simak. Di masjid-masjid yang kita Jumatan, lihat jamnya. Jam berapa? Zuhur. Kalau sekarang yaitu 12.41. Udah. 12.30 biasa. Padahal azan 2 kali itu di syariat Nabi tak ada, tapi di syariat Utsman ada radhiyallahu an. Karena itu khalifah kita, maka jadi ilmu bagi kita, jadi pedoman bagi kita. Tapi azan pertamanya pas zuhur, azan keduanya waktu khatib sudah naik mimbar. Ini masalah. Tapi kita ikut Arab, karena Arab azan 15 menit sebelum, di Aceh juga azan 15 menit sebelum. Udah. Katakanlah azannya panjang kali alunannya, sampai 4 menit atau 3 menit kadang-kadang. Katakanlah maksimal 4 menit. Jarang orang azan 4 menit. Jam 12.30 dia azan. 12.34 selesai. Apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam masjid? Coba bayangkan. Bangun, salat qabli. Bagaimana qabliyah belum sampai waktu? Sedangkan waktu di 41, di 34 mereka salat belum dalam waktu. Itu sama dengan kita taruh mie goreng atau martabak telur sebelum piring sampai ke tangan. Ini piring datang, taruh, kita kursi taruh. Piring belum datang, kita taruh. Apa yang terjadi? Tumpah makanan. Tumpah pada masalah makanan, mubazir. Tumpah di ibadat, dosa. Ini yang terjadi di banyak masjid. Maka ini tugas kita untuk memperbaikinya. Ini saran saya, biarin nggak masalah, sebab nggak ada yang tahu. Kalau udah dapat masjid itu begitu, korban 1 minggu lagi. Pulang, ambil printer, print yang diketik, barang 10 lembar. Nggak usah gede-gede kertasnya. Bahwa di masjid ini terjadi maksiat besar-besaran, yaitu orang salat di luar waktu, yaitu qabliyah zuhur. Kalau waktu makruh tahrimnya pengecualian dari Jumat. Udah. Jadi lipat masuk ini challenge. Insyaallah Jumat itu akan terjadi keributan di masjid. Alhamdulillah supaya mereka mikir. Saya tantang begitu, saya tahu ini hari Jumat tak apa-apa, tapi saya ngomong begitu, ini haram. Kalau ada dalil, saya beli. Saya bilang, haramnya gara-gara mereka qabliyah sebelum sampai waktu. Dah ngerti? Ngerti apa yang terjadi? Ada yang. Tapi khusus hari Jumat ada tambahan haram satu lagi. Haram satu lagi dari Jumat, ketika khatib sudah naik mimbar, baik dia sudah baca khutbah atau dia tidak baca khutbah, maka kita melakukan salat sunat di waktu itu hukumnya haram. Tapi di Aceh gimana? Udah lagi imam naik mimbar, rame-rame tambah salat. Ini sakit. Kecuali yang baru datang, itu tetap dia sunat untuk melakukan tahiyat masjid. Akan tetapi ada sunat satu lagi yang lebih besar dari sunat itu, yaitu qabliyah Jumat. Maka bagaimana dia mensiasati? Karena kalau dia salat yang kedua, dosa dia dan gak sah. Salat yang pertama dan maka dia salat qabliyah Jumat untuk tahiyat masjid. Karena yang maksud dengan tahiyat masjid adalah hormati masjid dengan salat. Atau gabung niat, boleh sebagian ulama. Saya salat qabliyah Jumat serta tahiyat masjid.
dan tidak boleh dipanjangkan. Kalau khatib sudah naik mimbar, hukumnya haram. Kalau panjangkan salat, bahasa panjangkan gimana ya Ustaz? Berbimbang dengan sunnah. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, amin. Allahu Akbar, Subhanarabbiyal azim ya bihamdihi. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, kayak orang ambil wajib-wajib tak? Sekedar lepas. Ngerti? Jadi ini lucu kita. Kayak burung di pohon. Kita lagi sniper dia malah kasih dada, kasih kepala. Itu tambah pas mau kena tembak itu. Begitu juga kita. Pas waktu makruh tahrim sembayangnya khusyuk lagi. Habis sahib bihis plus kuliah satu lagi. Habis kuliah plus kulhu satu lagi. Karena lagi dosa. Makanya kejadiannya begitu. Ngerti ya? Nah, jadi jangan demikian. Nampak ya? Harus ngerti kalau nak masuk masjid, baik kita sudah masuk tadi, keluar pergi wuduk, masuk lagi. Kalau khatib sudah di mimbar, tidak lagi kerjakan salat. Namun apabila sudah iqamah, itu penekanan haramnya lebih-lebih lagi. Jadi kalau sudah iqamah, bagaimana tindakan kita? Maka kita berdiri, jangan duduk lagi, tunggu salat. Walau ada cara menepis supaya jangan kena busuk di kita ketika kita tidak salat tahiyat masjid, yaitu dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Satu kali silahkan duduk. Itu sudah hilang makruh. Nanti itu. Dia mau saya sampaikan apa? Salah tempat salat jadi dosa, bukan ibadat. Jadi tidak asal salat ibadat. Asal nyembelih kurban bukan. Asal nembak berburu. Asal nembak perang belum tentu. Ngerti ya? Asal keluar air mata itu sedih belum tentu, mungkin karena bawang. Jadi ceritanya ini yang harus sangat diperhatikan. Kenapa? Ini hal sepele yang merusak. Saya katakan ini perlu saya kampanye, dikarenakan dulu saya udah kampanye itu di radio. Saya yang banyak halangan ke radio. Alhamdulillah ada perbaikan. Ada perbaikan di masjid-masjid, udah jaga waktu salat. Baitur Rahman yang berbahagia, yang mulia, masjid yang kita banggakan. Di sebahagian cerita, udah. Itu juga tunggu waktu zuhur baru zuhur. Tapi di masjid-masjid kampung udah lomba-lomba zuhur. Jadi buat apa waktu salat? Ngerti ya? Jadi pengecualian tidak ada waktu makruh tahrim, satu di hari Jumat, B di Mekah Al-Mukarrah. Maka orang Mekah mau azan kapan saja bisa, tapi tetap salah karena terjadi qabliyah. Sebelum sampai waktu zuhur, coba kita ke Mekah, azan zuhur, kita pikirkan azan. Di Banda Aceh aja ada orang yang datang kebingungan. Padahal itu sunnah. Apa yang saya azan itu? Kau sebuah no. Sengaja betul sebuah. Bukan silap itu. Padahal yang ngomong silap. Itu azan sahur. Bukan azan subuh. Tandanya mana? Apa bedanya? Azan sahur nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Azan subuh pakai as-salatu khairum minan naum. Ini karena kurang-kurang wawasan macam-macam. Ini beneran. Kalau saya ngomong ini, ada yang bayang mungkin lucu. Datang tamu saya dari Los Moy. Bilang sama saya, lucu kali kok Baitur Rahman. Nampaknya udah tambah-tambah syariat baru di situ. Ada apa? Saya bilang, masa subuh ruku'nya 2 kali? Terbayang di hati saya, Anda yang tengok. Itu kan sujud syukur namanya. Sujud tilawah. Beliau bilang ruku' 2 kali. Ini karena kurang wawasan. Jadi kita harus ngerti apa itu waktu makruh tahrim. Waktu yang dibenci dan haram untuk melakukan
salat. Kecuali ada sebab. Kalau ada sebab nol masalah. Habis subuh kita qada subuh. Ada orang ngomong, kamu kok qada salat habis subuh? Dan jangan menyengaja, karena kita nggak peduli waktu. Salah ada waktu kita qada. Ini ada waktu, tapi kita khususkan di waktu haram-haram toh, itu salah. Tidak demikian. Kita nggak pandang waktu untuk menunaikan kewajiban. Udah ngerti? Itu yang nomor 3. Selesai. Pengecualian hari Jumat dan di Mekah Al-Mukarrah, tapi tetap salah azan lebih awal karena terjadi qabliyah di salah waktu. Udah. Kemudian daripada itu, setelah salat asar, itu adalah waktu yang haram untuk kita melakukan salat yang tak ada sebab. Kalau ada sebab wudu, masuk masjid, qada, itu sebab semua. Udah. Setelah asar sampai kapan Tengku? Sampai begini. Mentari, ini mentari. Masuk dia di gini. Ini proses masuknya mentari. Ini satu waktu. Dan tidak dikatakan maghrib kalau kita sunset di Lamnyong. Kalau belum mentari itu begini. Jangan kita pas sekali coba buka puasa pinggir laut. Kejadianlah Allahumma laka sumtu pas mentari ini nggak sah puasa. Abang Manzar tanya ada yang buka puasa sini. Kalau ada sulit ini karena kita nggak program. Saya pikir jangan aja saya Abang Manzar. Tapi kalau mau beli apa itu nasi sendiri, air minum sama kanji sehat sudah ada. Cuma kalau kita bilang kami mau nasi uduk, itu ada di samping beli es. Sayang mungkin beliau ini nggak cukup persiapan Tapi kalau kita punya program atau ada yang pengen sedekah, tentu saya mau tanggung 200 orang untuk buka puasa minggu depan, insya Allah kami siap Atau kalau celengan pun susah. Namun gimana mungkin bagi yang punya tempat bahagia kita buka puasa di sini, tapi kita sungkan. Nanti terserahlah bagaimana program ke depan. Kita punya grup, bisa diberitahu dan bisa dilihat-lihat bagaimana pertemuan ke depan untuk buka puasa. Ini karena harus ada konsisten. Jangan kita beliau udah sedia buka puasa, kita nggak buka sini. Ini kan sayang makanan, begitulah keadaan. Jadi harus ada kesepakatan saling mendukung. Termasuk dukung mungkin finansial, kita celeng untuk makan pribadi. Ada. Apalagi ibu-ibu kan nggak bisa buka sini Bu ya. Nggak bisa lah. Nanti meledak periuk di rumah Itu Allah maaf. Dan itu bagi ibu-ibu dosa. Karena mengkhidmat suami itu wajib. Kalau kata suami boleh ya sama-sama ke sini. Tapi kalau cowok bisa dosa juga, nggak menghargai istri. Tapi ya tidak harus selalu di rumah ya kan. Makanya saya Ustaz sebulan buka puasa di luar itu sakit kita. Udah. Habis asar katakanlah sekarang, mudahnya kita bilang jam 4. Jam 6.16 sore. Kita salat asar habis 5 menit katakanlah. 4:05. Itu dari 4:05 sampai matahari masuk begini, ini haram salat, tidak ada sebab. Zikir boleh. Zikir boleh. Kemudian daripada itu sampai terbenam matahari habis, ini baru namanya maghrib. Baru boleh Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ngerti ya? Kalau enggak tetap masih haram kau ini. Jadi beda. Kalau subuh habis subuh, semata-mata terbit matahari dikit dah habis waktu subuh. Sedangkan maghrib masuk dikit matahari belum maghrib. Habis masuk baru maghrib. Ngerti ya? Itu yang terjadi. Jadi
menguburkan mayat yang diharamkan tidak habis subuh dan tidak habis asar. Akan tetapi menguburkan mayat cuma yang berkenaan dengan waktu yang 3 haram. Terbit mentari, gelincir mentari, terbenam mentari. Kalau gelincir nggak dapat karena dia pendek. Yang udah pasti proses terbit mentari ini jangan kubur mayat waktu ini haram. Kalau sah, lagi terbenam mentari. Inilah waktu-waktu yang haram salat. Ada lagi waktu yang makruh bagi kita untuk salat. Siapa itu? Kurang tahu. Ada lagi, ada lagi, ada lagi waktu yang tidak mulia untuk salat makruh. Syarat kalau tak ada yang lebih besar dari itu, seperti kita tunda salat sendiri, gara-gara hal-hal itu mulia. Tapi kita tunda salat, tinggal jamaah, nanti ada lagi jamaah, itu mulia baru jamaah. Kalau bertentangan dengan habis waktu, itu nggak mau tahu, wajib salat dulu. Nanti apa contohnya? Bersangatan lapar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi perut krong. Makan dulu apa salat dulu? Makan dulu. Bersangatan haus, minum dulu. Bersangatan ngantuk, tidur dulu apabila yakin ada yang membangunkan. Ada kita ngantuk, udah menteng paning bahasanya, nggak sanggup lagi kendali, jalan nggak semboyong, baterainya udah merah, udah bunyi, ya kan? Lagi tunggu dalam, itu tidur dulu. Tapi kalau yakin ada yang membangunkan. Ada Ustaz alarm. Kalau kita bisa bangun dengan alarm, kita sadar diri, boleh. Ada orang alarm buat sendiri, matikan sendiri, tidur lagi. Ya. Ada yang begitu, itu nggak bisa itu. Udah. Jadi sampai pengen hubungan badan sama istri cukup waktu, itu silahkan hubungan badan dulu. Nggak bisa salah Ustaz, kenapa? Bendera naik terus Ustaz. Nah, udah saya pukul kepalanya 3 kali, nyambung tidurnya. Nah, udah. Jadi udah hubungan dulu. Tapi kalau nggak menentang sama lewat waktu, nggak menentang dengan ada kemuliaan, misalnya ada jemaah. Nah, jadi kebelet dalam Islam makruh salat. Kebelet ini mekarat dalam Islam makruh salat. Silakan kerjakan itu dulu. Kalau tidak menentang dengan lewat waktu. Nggak ada di kita fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wailun untuk orang yang salat. Mana orang salat? Orang yang wajib salat. Mereka yang lalai daripada salat. Makna lalai daripada salat, keluar salat dari waktu, bukan tunda waktu. Yang bilang tunda waktu nggak sah salat, cari dalil. Kemudian kalau sudah masuk dalam takbir, sesak kentut, sesak berak, sesak kencing, itu nggak boleh berak, nggak boleh kencing, nggak boleh kentut. Ada itu tengku kita, guru kita juga, silap beliau. Yang disuruh buang segera sebelum masuk salat. Kalau udah salat, sesak kentut, walau hijau wajib tahan, walau bengkok wajib tahan, sampai meledak sendiri. Ada Ustaz satu kasus yang seperti hadis itu, apa ya Ustaz? Baru dianggap kita kentut kalau berbau atau bersuara, padahal kita rasa keluar. Ini maknanya pada yang ragu-ragu itu kan pernah satu kali seorang, udah kita jepit itu bokong kita, ini masuk apa keluar? Nah,
Nah itu baru batal sholat kalau berbau atau bersuara. Kalau nggak batal. Tapi ini udah terasa ini masuk apa pula? Mana ada masuk Kalau masuk ini itu ya kan halus dia. Jadi jangan bohongi diri sendiri. Keluar, masuk. Mana masuk? Keluar buka, nanti ya. Jadi kebelet begitu itu dimakruhkan untuk salat, bukan haram. Tapi ada haram untuk salat. Ada seorang yang lagi bergantungan di penjing sumur, hampir jatuh ke sumur. Kalau nggak kita bantu dia mati. Itu jangankan di luar salat, di dalam salat kita wajib usah salat. Untuk bantu dia. Kalau tak ada orang lain, ngerti? Itu namanya emergency. Ini ada bapak-bapak, kita lihat radanya dia di samping kita dah pening. Tahu-tahu dia tumbang. Kalau enggak kita tangkap, kepalanya membetul beton, maka pecah kepalanya, akan menimbulkan luka. Kita tangkap, susah. Enggak tanggup begini, kita tumbang. Batal salat, tidak mengapa. Nanti ya. Kita kebetulan iseng-iseng sore ini mau ke Lamreh Kuraya lah, melancong mumpung nunggu buka puasa. Sampai ke Lamreh Kuraya ada anak-anak potong jalan, wah ketabrak, luka dia. Sedangkan waktu berbuka sedikit lah, lagi bleeding, kepalanya mengeluarkan darah yang banyak. Lalu kita gimana? Karena emergency, harus segera bawa lari. Dia luka di puskesmas Kuraya, nggak mungkin ini, segera Zainal Abidin. Lalu kita bawa lari. Pas kita sampai ke, katakanlah ke Durung atau Ruyung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah waktu berbuka, kita ambil dia, kita sandarkan di depan masjid. Tunggu dulu ya, saya buka puasa dan salat maghrib. Itu haram hukumnya. Kecuali dia leceh, bisa mati dia gara-gara kita suruh tunggu. Maka tinggal salat kita balap terus ke Lampri. Kemudian karena dokter dan perawatnya lagi buka puasa, barusan harus tunggu bentar. Kita ambil kereta sorong sendiri, kita naikin dia. Kita bawa, baju kita berlumur darah. Kalau mau cuci nggak mungkin. Nah misalnya, udah sampai ditangani, pas penanganan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya. Dosakah kita? Enggak. Namanya darurat. Jangan nanti lagi kecamuk perang, lagi pedis-pedisnya perang dulu. Nah, pasang meriam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat. Nggak bisa. Meledak semua kepalanya. Lanjutkan dulu perang. Ngerti? Jangan silap kita. Kalau begitu orang Islam, berarti kafir tinggal nunggu waktu salah untuk bunuh muslim. Dan perang itu sangat beradab. Perang itu beradab. Ini dah sentuh bab perang dulu. Beradab. Nggak boleh sembarangan masalah perang. Serang kalau sudah sepakat serang, kalau mereka menyerah maka terimalah menyerang mereka. Dan perang tetap di tempat yang ditentukan kalau sudah ada perjanjian. Ini posko saya, ini posko dia. Kita perang di sini. Udah. Nggak boleh serang mereka ke camp. Haram. Kalau sudah ada perjanjian. Tapi kafir yang mulai di GLM markas kita satu. Itu kalau sudah begitu, buat mereka jangan tidur, supaya jangan bisa perang. Nah, jadi biasanya kafir mengganggu. Kalau udah mengganggu itu udah brutal ya. Ketemu dia lagi, dia nggak bersenjata, keker kepala dia baik atas bawah tembak, nggak apa-apa. Halal itu. Kalau mereka sudah melanggar perjanjian, tapi kalau mereka nggak langgar perjanjian, kita beradab. Perang kita tentukan di Bukit Pulang. Kita pikir adakah demikian? Kalau kita jaga adab, mereka akan jaga adab. Karena mereka sudah tahu, kalau kita mengkhianati muslim, mereka buta. Tapi kalau mereka menghormati kita hormati mereka. Jadi tanding kekuatan beneran. Siapa kalah, maka kalah. Siapa menang, maka menang. Tapi kebiasaan yang sudah lalu, mereka brutal.
Sehingga sebut dalam At-Taubah, bunuh mereka di mana ketemu. Bunuh mereka di mana ketemu. Kita udah lihat banyak film, jangan pas diangkat tangan kita iakan, enggak. Kalau udah berketemu perang, diangkat tangan, kekeh terus bocor di situ. Nggak apa-apa itu. Nanti ya. Udah ngerti waktu-waktu makruh tahrim salat. Udah ngerti waktu-waktu salat. Semoga jadi ilmu sampai tua. Ini ke depan kita calon BKM masjid. Tidak capek jadi BKM masjid, imam masjid tidak capek. Jaga masjid. Dan orang cinta masjid dicintai Allah, dicintai surga. Jadi pas kita pulang kampung, udah ada kerja, itu sebab udah rezeki. Kita ke masjid nongkrong-nongkrong, gabung sama orang itu. Nggak lama kita BKM-nya. Ketika kita jadi BKM, aturlah dengan hukum, jangan dengan kebijakan. Nanti ya. Udah. Karena ini Ramadan, kita masuk sesi tanya jawab. Apa saja boleh, tidak mesti masalahnya. Nanti kan, yang sama kertas atau yang sama langsung. Mungkin ini karena Ramadan kita kendala salat ke sini kendala. Sekarang salatnya mungkin up to you ya. Gimana enak? Salat sini apa up to you? Hah? Salat sini. Kalau salat sini berarti sama-sama kita salat ke sana. Ya. Nah, kemudian mohon izin kalau berbuka di sini ya terima kasih alhamdulillah kita sama-sama hadapi sedekah ada satu dana besar itu ya. Sudah. Silakan.